Kae lho. Nah iya iku padha karo anake jalan anake Sahlan ku rek. Wah, kok mantep nek unjulan. Ala cukur bang iku bang. Iya. Anu apa tuh? Apa? Man. Si bojone Ari lah tak pano. Apa? Gawe gelang, gawe ali-ali, gawe kalung. Bocil mangkok. Kita sampai dong arep, Bang. Iya. Mau lurung ngantuk arep. Ngono sing tak iku lho, sing tak uwak. Wah, let's go ke temine, temine aku deh aku. Pokoknya gelai itu kok, mesti digawe gelai itu. Ali-ali ini yang digawe. Tapi Supiati. Sing ada ku Supiati nabi. Ayo bano gelai. Syuting iku apa oke nek iki gorong adas iku. Mas Nurung. Iki mah kisah warung religi. Kisah warung Mas Nan ini. Baca. Iki long. Long. Lho ceritanya tinggal kene. Ujung laku gini ngono soalnya. Wis mal bau iki. Syuting. Syuting kalah foto wis ngomong-ngomong sembarang. Nek foto lah anteng, dada-dada. Dada. Ini. Hei, metal. Berangkat. Berangkat ya. Di kemana tahu balan-balan dia mana di mungganan nonton Garong dino kantek. Di Sleman itu lagi ngomong ini lho. Yang tua pegel yo. Banyak mesai. Kami dong. Ini kaya bayar ya lamun kok ono ya nyato ya Nyato ku ya wis dititipno wong ngono. Ga ono anu kamat, ga ono ibu ya. Dekek belok ngono. Bapak, Mbak Ucap. anu gak kena lah gak syuting dhewe Ya. Wong wedok sing nggo masjid itu ora bojo Kelayu. Kelayu bayar 100 piro ya. Kira-kira gak bisa. Anu. Kamu dhewe iki? Kamu dhewe. Sing biasa kayaknya tengok Syuting kabeh. Arek kan kena ngoplo mati ngene lho. Terus ngono sik anuan sik lebelan rek wong jane. Wah, katanya ngombe syuting. Iki gak payah Dek, 500 100. Kene gak ngerti, Bang. Tak gawe opo, jangan tak gawe. Saiki go ono Bang dituku wong Bang, Bang. Syuting gede. Ngene yo. Wah, Hei, Pasu, jajar oleh aji. Pasu. Pasu, jajar oleh aji, aku terlek aji kalau sampai. Kalau mampir lho. Kasane aku kira dan. lodok. Oleh Jangan berangkat kaji ke. Ngono, nyamper kene. Kena sa. Iya, sip. Langsung jalan duwe. iki omae Udin wisane wis ngumpul. Omae Udin. Gegowan kabeh. Iki jange budal. Kawin galan ae.
Pak cari. Kenapa? Dan nano kelas kayak iso. Nang walu-walu. Yo. Ada kayak gak apa-apa. Ini tim. Kono semua tim. Amin. اللهم انت الشافي بسم الله لا شفاء الا يغادر سقما ولا علما اللهم انت الشافي في سفرنا والمال والأولاد اللهم انت الشافي في الشفاء امين والأهل والمال والولد اللهم اني اعوذ بك ان تزول او نجلا او نظلم او نزل علينا ربنا انت نتقنا حسنه اللهم هون علينا في سفرنا واتوي لنا بالدار صلى الله عليه وسلم محمد النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ayo terus ngarap kene gede banjir. Ini dalan tengah. Jangan soal. Itu ini mana? Kamu? Itu lalu. Wong areni ya. Lah, pokoknya kopi kamat lah. Ini anak dewe. Loh, tak nongin. Kari cendinteni kono kari situ gambare. Kopi ini rek. Biar orang ikut. Berarti sih gak boleh apa beli ngono. Lah sih gak boleh apa beli apa, gak boleh apa. Sing boleh apa kita lu. Sopo lah sartane kok. Ngono niku. 17. Wis ablat-ablat dhewe. Wis. Ancen teko gondori aku dalan yo ngono, kawakan kudaran digonyek. Api. Karena itu tenggo. Ngapain? Nomor salum yo. Sampe, kok gede saya sak nomor salum terus juga lo. Ati itu ya, mari operasi anaknya. Wes. Nalon tengah. Surabaya tak bisa dilepaskan dari sejarah, terutama pertempuran 10 November 1945 yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Adapun pertempuran itu antara pemuda-pemuda kita melawan tentara Inggris, Gurkha, dan Nika atau Belanda yang ingin menjajah kembali negara kita. Akan tetapi wajah Surabaya sekarang sudah sangat lain dengan pada saat Bung Tomo memimpin BPRI dan Brigadir Jenderal Malabi belum terbunuh dalam pertempuran yang dahsyat itu. Surabaya kini sudah ganti wajah, sudah menjadi kota megah yang mempunyai gedung-gedung mewah, universitas, patung lambang kota Surabaya, hotel-hotel, kebun binatang,
gedung-gedung perbelanjaan dan sebagainya. Namun sebenarnya Surabaya masih mempunyai yang jauh lebih berharga ketimbang itu semua, yakni makam Sunan Ampel. Makam ini berada di tengah kota. Sunan Ampel yang nama kecilnya Raden Rahmat itu telah menggantikan kedudukan Syekh Maulana Malik Ibrahim, sesepuh Wali Songo karena wafat dalam menyebarkan agama Islam di Jawa, Jawa Timur khususnya. Tetapi sayang, kami mohon maaf dan sangat menyesal karena kami tidak dapat menampilkan dan menunjukkan makam Sunan Ampel dikarenakan tidak diizinkan. Untuk itu, mohon dimaklumi. Tawas pada iki. Gak mencak-mencak ini, aku halus. Tinggalannya Mbak Bagian ya. Orang didik gue. Ada. Enaknya ngombe kalau ngadeg gue. Kalau barang kayak mari ngombe aja kan gitu apa.
tak di mana? Mana menguyo donting kalau kau. Ini lagi mana kena dia di foto di. Sing elek wae untuk wae. Ini ada yang kedua. Jadi. Pak. Tambah selawe saya jadi kayak Apa bahasa-bahasa apa? ngalu mang. Siapa? Ngalu. Sing apa? Ini kaji. Kan sapa-sapa mau kaji. Pokoknya itu ngalu kuning Dewe Siapa tahu ya? Yo ono kabeh. Nek ono kabeh. Kaji. Wis ki apa wis? Mari ngombe banjir kan Yesus ndak langsung nguyu seger apa berarti. Tapi ngombene kaleng ada. Nah, kepelawakan apik. Iya. Maluman. Ini saya kira masih tiga. Apa masih tasri ini? Kupire. Dadah. Gresik terletak di tepi pantai seperti halnya Tuban. Lebih strategis lagi karena berada di pantai Selat Madura dengan kota Kamal di seberangnya dan Surabaya di selatannya. Setelah merdeka, Gresik terkenal karena pabrik semennya, di samping terkenal sebagai penghasil petrokimia. Raden Paku adalah salah satu murid pesantren Gresik dan Ampel. Sejak kecil sudah terlihat betapa besar perhatiannya pada agama. Namun oleh kedua orang tuanya diberi tugas untuk berlayar dan berdagang sampai ke pulau-pulau yang jauh di seberang. Setelah usianya melewati 24 tahun, perhatiannya terhadap dagang berkurang. Raden Paku lebih tertarik untuk menjadi ulama di hari tuanya. Nah, sejak itulah ia membangun pesantren dan tak pergi-pergi lagi. Namun jauh sebelumnya, bersama dengan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, telah bersama-sama memperdalam agama Islam di Pasai selama 3 tahun. Ilmu tasawuf merupakan bidang incarannya. Beliau memang cerdas, sehingga para ulama meramalkan bahwa di masa yang akan datang akan menjadi besar dan berpengaruh. Dari Pasai keduanya meneruskan pergi haji ke Mekah. Usai menunaikan ibadah hajinya, keduanya langsung pulang ke Jawa. Raden Paku oleh Sunan Ampel segera diberi tugas untuk menyebarkan ilmunya di Blambangan yang saat itu masih beragama Hindu. Dan berangsur-angsurlah mereka masuk agama Islam tanpa pemaksaan. Namun orang-orang yang tak mau masuk Islam lalu memilih pindah ke Tengger dan ke Bali, meneruskan agama dan budayanya di sana. Keberhasilan Raden Paku dalam mengundang pemeluk bukan saja disebabkan oleh popularitas dan kepintarannya berdakwah, namun juga karena persaudaraannya dengan orang-orang dari pulau-pulau yang jauh yang pernah dikunjunginya ketika masih muda. Mereka umumnya terkesan karena penampilan dan kejujurannya sebagai pedagang, karena kemudahan-kemudahan dan pertolongan yang diulurkan pada para penduduk pesisir yang dikunjunginya.
Pesantren Giri yang didirikannya kian hari kian ramai, bahkan kemudian menjadi kerajaan kecil. Dan ketika Sunan Ampel wafat di tahun 1498, Sunan Giri langsung diangkat menjadi mufti atau sesepuh Wali Songo. Urusan politik di Kerajaan Demak Bintoro pun lalu dipegang oleh Sunan Kalijaga. Sedangkan Kerajaan Majapahit sudah semakin runtuh. Ringkasnya, Sunan Giri atau Raden Paku berkuasa atas Kerajaan Giri antara tahun 1478 sampai 1506. Setelah beliau wafat, diganti oleh Sunan Dalem atau Sunan Giri II. Nhẹ nữa nó ra cái nhẹ nó thì nó cứ giờ bạn bị con cái nó kenyek vào tao kenyek tao polan dan rồi ini tao po tinggi nih gung ning sare niku rada murah ning sare niku sudah ning sare maneh murah nggih kan lo ganteng nih yang cocok sing ireng yo coba Blangkon Ki lho ndelok blangkon gendalang. Gendalang kok. 20-an ya. Blangkon. Rekomendasi atau anjuran dianjurkan mulai menyusu dalam setengah jam setelah melahirkan atau persalinan seperti istilahnya MB kalau ibu dan bayi tidak ada risiko. Susui secara eksklusif sampai usia 6 bulan. Berikan makanan bervaksinasi pada anak setelah usia 6 bulan. Teruskan sampai usia 2 tahun lebih. Kalau lama lebih dari 2 tahun masih menyusu nggak apa-apa ibu. Cuman kalau besar sama dilatih makan jadi sama nasi saja itu adalah nasinya mungkin sudah berkurang 20 bulan. Anaknya nanti bosan jadi kalau nggak mau makan kadang-kadang dari yang Satu, meningkatkan lama menyusu. 2, kontak mulut. Cuma gak medhublas iki ono. Gak medhublas kok aneh kene lho. Saiki ono. Ono. Areng gak ono. Yo ono bae. Kalau kacil. Jaluk.
Kontrol ya. Ngomong aja nasi gitu. Oh, mama ngono. Manyo. Manyu. Lur kon kayu mau kok langsung kon opo gak kon ngene berjala lek dhewe. Wong anu sapa tadi? Arya. Kita sing gede-gede tok ya, Kak. Ngono. Ketune dawa, ketune dawa. Amot. Yo sak amot. Sak minggu amot iki. Saat ini saya sekarang berada di Sunan Giri. Mau meluncur Mau turun ke makam Malik Ibrahim. Wis dhuwur ngene ya. Bang kae ada. Apa? Kene kator. Kamu sembarang. Saat ini anggota saya sekarang mau naik ke makam Sunan Giri. Sunan Gresik nama aslinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Datang di Pulau Jawa tahun 1380 dan wafat di Gresik tahun 1419. Beliau bukan saja seorang ulama, tetapi juga ahli sosiologi. Ayahnya Barebat Zainal Alam berasal dari Gujarat, India, tetapi ibunya wanita dari Champa. Rombongan Syekh Maulana dari Champa tiba di Gresik tahun 1381. Lalu menetap di desa Leran 9 km dari kota Gresik. Adapun rombongan ini terdiri dari 40 orang datang dengan sebuah kapal dengan maksud akan mengislamkan Majapahit yang ketika itu mulai runtuh. Maka jadilah beliau wali pertama dari 9 wali yang terbentuk kemudian hari. Dengan jalan berdagang, membuka toko, beliau mencoba mendekati rakyat, mengakrabi, membantu dan mengajari hal-hal yang belum dikenal oleh mereka. Lalu menjadi tabib dan karena banyak orang berhasil ditolong, maka namanya pun kian harum. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tanggal 9 April 1419 Masehi di Gresik setelah lama meninggalkan desa Leran di mana beliau menjejakkan kakinya untuk pertama kali di Pulau Jawa.
Sampai nang gantian. Ngombe dewek. Jajar wong loro hari. Ngombe lho, jajar. Ya wis kan. Hari ngombe terus takut. Mikir langkah kira mikir mangan, mikir sayang-sayang sampai pada madu, sampai itu berkoyo yang meninggal. Sudah. Pikiran itu sama. Cacaannya kayak gini anu nih. Ngomong sampean. Saya sekarang menuju ke Sunan Derajat. Oke. Oke. Ayo. Tahu toh. Aku mainan dari hijau kok tadi. Alah kerjane kayak kono kerjane apa buta kok. Minuman apa? Yakin. Minuman apa, Bapak? 9. Satu kali ulangi sama betul. Saya tetap apa? Meron apa, Pak? Ini kalau wilayah ikut beres ikut ini coba. Nah, Ngerti tak? Mari coba. Minum es teh Pak. Jale makan. Mana apa, Bapak? Ini. Es teh. sangat. Sangat sangat. Gak terima. Kayak di mana? Mau mangan? Iya. Yang perlu mangan itu. Masa anak timbang sih? Apa? Desa Derajat terletak 26 km di sebelah utara Lamongan, agak jauh dari pantai utara. Tetapi desa di mana Sunan Derajat dimakamkan berada di antara dua kota, Tuban dan Gresik. Dengan kata lain bertetangga seperti halnya Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Muria di Jawa Tengah. Di samping makamnya, terdapat masjidnya yang berbentuk panggung dan terbuat dari kayu. Sayune otot. Karyane dia iki. Nama kecil Sunan Derajat adalah Syarifuddin atau biasa dipanggil Raden Kosim. Beliau adalah juga putra Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Sebagaimana sang ayah, kemudian menjadi penganjur agama Islam yang terkenal. Beliau ikut mendirikan kerajaan Demak dan menjadi penganjur agama yang setia. Sedangkan daerah operasinya di Jawa Timur.
Sunan Derajat terkenal juga sebagai seorang sosiawan. Beliau sangat memperhatikan nasib rakyat kecil. Sebab itu beliau berjuang untuk mengadakan perbaikan nasib bagi mereka. Hal ini memang sejalan dengan fatwa Islam di mana kasih sayang harus diberikan kepada sesamanya, terutama pada kaum duafa yang menderita. Iya, jalur orang itu. Adapun ajaran beliau dirumuskan dalam beberapa butir petua, antara lain, berikan tongkat kepada yang buta, berikan makan pada yang lapar, berikan pakaian pada yang telanjang, dan berikan tempat berteduh bagi yang kehujanan. Makam beliau terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Beliau adalah adik kandung Sunan Bonang. Kemudian oleh sang ayah Sunan Ampel diberi tempat berdakwah di sebelah barat Gresik, yakni antara Gresik dan Tuban. Lalu mulailah mendirikan pesantren di Jelak. Kemudian setelah 3 tahun di sana, pindah ke dalam Duwur, suatu tempat di atas bukit. Nah, di tempat inilah sekarang dibangun Museum Gamelan peninggalannya. Seperti halnya Sunan Bonang, beliau dikenal juga sebagai pengarang tembang. Tembang Pangkur itulah peninggalannya. Keluarga Sunan Ampel memang mencintai kesenian. Demikian pula Sunan Derajat. Beliau menguasai juga gamelan, tembang, dan wayang. Ikut juga mendirikan Masjid Demak. Dan sebagai anggota Wali Songo, beliau juga merupakan pendukung Kerajaan Demak Bintoro. Betul lagi foto jerat-jeratnya wong piro meneh kena menang dia baru foto ini. Foto kan. Welep numpak motor kula kok sak pun gak jero motor. Cek awet. Enak. Lawang tutup motor. Nang ame sing suwe di Udin. Nang ame sing suwe di metes-metes. Sekarang berada di Sunan Derajat minum kopi. Oh, iya malah. Nanti jam 5 berangkat ke Asmoro Kondi. Kompoken. Oh iya tambah. Ngambil kopi syuting gak kangkar. Pangan dulu. Dewe kan direkake to. Kopi ya kono. Tuh kopi ya. Kopi yang mana? Katut kopi yang mana? Siapa? Tanya perjalanan mungkin Amelia kamu bagi tas. Iya. Wiku kabeh. Isi sang trono sang katok kami jaket bagi minggat. Iku minggat. Ada wong wedok yo anu kuwate bewah demen. Kayo omah biasa ya. Kepikiran kan sih, selamat dong. Apa? Anu, Mas Enam, ganti kepikiran bisa. Ganti ketir. Ini kali kira duit. Kita tinggal motor kemarin. Rika, Wes. Para kanca-kanca marilah kita menuju ke Asmoro Kondi. Terus Baiklah. Baiklah. Baiklah perjalanan dari Derajat menuju Asmoro Kondi. Perjalanan yang sangat melelahkan tapi sangat menyenangkan. Mari kita bersama-sama jalan-jalan menuju
makam Asmoro Kondi. Yes, go. Salaman ta opo ngono api. Salaman. Iya, tengah kon sisan. Do api. Sip. Apa mana mepet tambah api. Wes. Haji, sampai contoh mungkin Haji. Nyun lak ngono api lho. Sip. Api dah anak benih dah. Lulus kono ga? Wes. Wes. Kipi di sini. Wes cara mana? Pakai ketok. Wes, sapi wes. Iya, macam ni api dia bilang. Saudara, setelah kita berziarah ke makam Raden Rahmat atau yang disebut Asmoro Kondi, setelah ini kita langsung keluar dan menuju ke Tuban, yaitu Sunan Bonang. Mari pemirsa, ikuti jalan-jalan. Sengok big sadang, sengok big. Mbak, kalau bono TV Mbak. Yang kopi. Kan itu lagi. Saya kopi. Sekali lah. Ngombe apa ya? Ada koran nah. Yo di kanggo di sopir iku di. Hah? Semoga rokok wae. Yo. Surya. Satu-satu. Ulangi, ketan satu. Tes 1, ketan 2. Selesai gitu. Cita itu aja. Kan bisa no. Iya, Ci. Turun tahu. Goyo teno. Ini lewat kene goyo. Terus banyak. Di mana goyo? Oh wes. Loh, wes. Ayu di sini. Kalau sudah kira, teman dulu. Kalau Sunan Muria, hilang aja. Lu dengar? Kau busuk tidak welek. Ya. Rau tahu pun nak seperti itu po. Iya, mari guys. Maksudnya mari. Sebenarnya. Ikut ya. Pemirsa, sekarang sudah pukul Seperti ini kan.
35 rombongan dari grup Udin Klub sudah datang dan sudah tiba di makam Sunan Muria, dan kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak makam Sunan Muria. Kalau ingin tahu, kita ikuti langkah kita.